Halo teman-teman, selamat datang di channel YouTube kami. Kali ini kami ingin membahas topik yang mungkin sangat bermanfaat untuk banyak orang. Dulu belajar Excel itu sangat sulit, sekarang menjadi sangat mudah. Saat ini Excel menjadi salah satu program yang sangat penting dalam pekerjaan dan bisnis. Namun, tidak semua orang dapat menguasai Excel dengan mudah. Jika Anda adalah salah satu dari mereka yang merasa kesulitan dalam mengoperasikan Excel, jangan khawatir, karena hari ini kami akan menunjukkan kepada Anda bagaimana ChatGPT OpenAI dapat membantu Anda dalam mempelajari Excel dengan sangat mudah. Baik rekan-rekan, sekarang pada kesempatan ini saya ingin membagikan trik atau tip yang sudah saya lakukan untuk siswa-siswa saya. Bagaimana cara kita memberikan siswa untuk mencari nilainya dengan hanya mengetik namanya. Sehingga nanti bagaimana cara kita untuk membuat siswa bisa mencari nilainya dengan hanya mengetik namanya. Bagaimana cara membuatnya itu gampang sekali rekan-rekan. Ini dengan bantuan Excel. Saya kasih contoh dulu dari apa yang sudah saya lakukan. Seperti ini rekan-rekan. Nah, saya membuat situs sederhana dengan website untuk kebutuhan assessment. Jadi, ketika tes sudah dilaksanakan, keesokan harinya atau nanti malamnya, siswa bisa mengecek nilainya. Di seperti ini. Ini mata pelajaran rekan-rekan ya. Nah, ketika nanti sudah selesai mengerjakan soal, mereka bisa mengelik nilai. Sehingga dia bisa melihat nilainya. Seperti ini rekan-rekan. Ketika ini diklik oleh siswa, maka akan muncul seperti ini. Akan muncul file Excel seperti ini. Nah, ketika nanti siswa akan mengetik nama di sini, maka akan muncul nilainya di sini. Seperti itu. Nah, nanti ini caranya, rekan-rekan ya. Ketika nanti diketik nama di sini, maka akan muncullah nilainya di sini. Seperti itu ya. Sekarang kita langsung ke Excel, rekan-rekan ya. Sekarang kita langsung ke Excel-nya. Nah, ini. Sekarang bagaimana cara kita untuk membuat agar siswa bisa mengetahui nilainya hanya dengan mengetik namanya di sini. Oke? Baik. Nah, kita harus nanti bertanya kepada ChatGPT OpenAI atau minta bantuannya untuk membuatkan kita rumus apa yang mau kita tanyakan. Baiklah. Sekarang rekan-rekan kita lihat ini, kita pahami dulu data ini ya. Baik. Ini adalah sel yang ke bawah sel A, sel B, sel C, sel D, sel E. Ini kolom. Nah, jadi kita punya data di sel A, yaitu nomor, kemudian sel B, yaitu nama siswa, dari B2 sampai B41, kemudian di sel C adalah nilai itu adalah dari C2 sampai dengan C41. Nah, ini kita ketik. Berarti kita ketik dia seperti ini. Saya punya data di sel A berisi nomor dan B2 sampai B41 berisi nama siswa dan sel C2 sampai C41 berisi nilai siswa. Lalu kita ingin buatkan saya rumus. Ketika nanti saya mengetik nama siswa sesuai data pada D2, maka akan muncul nilainya pada E2. Nah, itu perintah kita. Nah, saya buatkan sudah perintah seperti ini rekan-rekan ya. Ini perintahnya. Jadi nanti rekan-rekan buat perintah seperti ini. Saya besarkan. Oke, nah perhatikan perintah ini. Saya punya data di sel A berisi nomor. Ini ya rekan-rekan. Kemudian sel B2 sampai B41 berisi nama, itu ini. Kemudian sel C2 sampai sel C41 berisi nilai siswa adalah ini. Nah, lalu pertanyaan kita adalah, buatkan saya rumus di Excel, apabila diketik nama di sel D2, akan muncul nilai di sel E2. Nah, ini pertanyaan kita. Lalu, ini kita ketik, ini bisa kita copy rekan-rekan ya, itu nanti bisa kita ketik di situ. Nah, sekarang kita harus langsung ke ChatGPT-nya rekan-rekan. Kita buka ChatGPT, kita open di situ.
Nah, sekarang yang tadi itu kita tulis dia di sini rekan-rekan. Kita tulis dia di sini. Kita ketik di sini. Nah, saya punya data di sel A berisi nomor, sel B, B2 sampai B4 satu berisi nama, sel C2 sampai sel C4 berisi nilai siswa. Buatkan saya rumus di Excel. Apabila diketik nama di sel D2, akan muncul nilai di sel E2. Nah, ini yang kita tanyakan. Nah, sekarang langsung kita kirim, rekan-rekan ya. Maka kita tunggu. Kita tunggu. Nah, oke. Baik. Nah, itu sudah muncul ya nilainya. Ini adalah rumusnya. Berarti kita copy ya rumusnya rekan-rekan. Ini dia rumusnya. Ini kita copy. Lalu ini kita bawa dia ke sini rekan-rekan. Kita taruh dia di sini. Seperti ini. Lalu kita tempel di sini. Seperti ini. Lalu kita enter. Nah, seperti ini. Sehingga kalau kita ketik nama di sini, misalkan ini rekan-rekan, lalu kita enter, seperti itu. Selanjutnya kita ambil contoh seperti ini. Ini contohnya ya. Kalau teman-teman lihat, ini ada nomor, ada nama siswa, ada nilai. Nah, ketika nanti kita ketik nama di sini kayak contoh tadi di awal, maka akan muncul nilainya di E2. Silakan sekarang saya ketik di sini namanya si Egi ya. Saya ketik di sini Egi Kurniawan. Lalu di enter, maka akan muncul nilainya. Dengan catatan rekan-rekan, jadi harus dia sama persis huruf dari nama siswa kita, termasuk spasinya. Nah, sehingga ini kalau kita ganti misalkan dengan si Rizky Pratama misal, kita ganti Rizky spasi Pratama. Nah, akan muncul nilainya. Nah, kemudian rekan-rekan, kalau nanti ini akan diberikan, ya anggap saja ini adalah pengumuman agar siswa bisa melihat nilainya. Nah, sehingga nanti rekan-rekan, sel A, B, dan C ini kita sembunyikan. Oke, caranya menyembunyikan sel adalah diklik saja di sini di atas, klik kanan, lalu dicari hide. Klik hide-nya, dia akan sembunyi. Ini juga begitu, klik kanan, klik hide column, maka dia akan tersembunyi. Ini juga diklik kanan, lalu hide column. Maka yang tersisa adalah ini, rekan-rekan ya. Sehingga nanti siswa hanya mengetik nama akan muncul nilainya. Nah, sekarang kita coba lihat di sini rekan-rekan ya, di situs yang sudah saya buat. Kita cek ulang. Ini yang sudah, dia harus ngecek nilai. Maka nanti siswa akan dihadapkan oleh halaman seperti ini rekan-rekan. Ya, jadi datanya itu hilang, namanya itu hilang, kemudian nilainya hilang. Kenapa ini? Ini untuk kita melindungi teman-temannya yang lain agar tidak semua siswa saling mengetahui berapa nilai temannya. Seperti itu ya. Nah, sehingga siswa hanya mengetik namanya di sini sesuai dengan kartu yang sudah kita berikan. Misalkan, nah, seperti itu akan muncul dia nilainya. Ya, jadi begitu dia teman-teman cara kita untuk membuat sebuah lembar kerja dalam bentuk Excel dengan bantuan ChatGPT. Jadi ChatGPT sangat banyak membantu kita yang belum begitu mahir dalam rumus-rumus Excel. Jadi kemudian kalau rekan-rekanmu membagi link ini, link yang dibagi ini adalah ini rekan-rekannya seperti ini. Lalu kalian klik di sini share, lalu kalian tunggu. Nah, kemudian inilah yang rekan-rekan copy, lalu kalian tempel di WA, bisa ditempel di WA, atau bisa ditempel di Facebook, bisa ditempel di Google Site yang sudah dibuat. Oke, rekan-rekan. Nah, sekarang kita akan lanjut membahas tentang bagaimana cara kita mendapatkan rumus untuk pembuatan ranking. Bagi mereka yang sudah menguasai rumus-rumus Excel, rekan-rekan, tentu ini tidak akan menjadi masalah. Ini adalah masalah sepele.
Tetapi bagi kita yang belum begitu mahir tentang Excel, maka kita minta bantuan ChatGPT untuk membuatkan kita rumus. Rumusnya bagaimana rekan-rekan ya? Rumusnya adalah seperti ini. Ini kayak tadi, ini sel A adalah nomor, sel B adalah nama siswa, sel C adalah nilai siswa. Kita ingin nanti ada peringkat siswa muncul di sini, di kolom D. Sehingga kita buat nanti perintahnya, saya punya data pada sel A berisi nomor, kemudian sel B2 sampai B1 berisi nama siswa. Ini sel B2 sampai B1 ya. B41 ini di bawah. B41 adalah nama siswa, kemudian sel C2 sampai C41 adalah itu nilai siswa. Nah, lalu kita ingin buatkan rumus Excel untuk menentukan peringkat nilai. Inilah yang kita copy rekan-rekan ya. Ini kita bawa dia ke ChatGPT. ChatGPT kita adalah yang ini. Kita buka seperti ini. Nah, seperti ini sudah kita buka. Lalu di sini kita tempel seperti ini perintah yang tadi. Saya punya data pada sel A berisi nomor, sel B2 sampai sel B41 berisi nama siswa, kemudian sel C2 sampai sel C41 berisi nilai siswa. Buatkan rumus Excel untuk menentukan peringkat nilai. Nah, lalu kita klik ini, kita kirim, lalu kita tunggu rekan-rekan ya. Nah, kita akan dibuatkan rumus, kita tunggu rumus kita. Oke, nah sudah jadi rumus kita rekan-rekan ya. Jadi sekarang ini kita copy saja rumusnya seperti ini. Lalu kita bawa ke Excel kita. Kita bawa ke Excel kita, mana dia? Oke, sekarang kita ingin supaya kita mengetahui peringkat dari siswa kita. Tadi sudah kita mengcopy rumusnya dari ChatGPT OpenAI. Berarti kita klik di sini di sel D rekan-rekannya, lalu kita paste di sini seperti itu. Lalu kita enter rekan-rekan. Apakah dia bekerja rumus ini atau tidak? Kita lihat. Oke, dia bekerja rekan-rekan. Nah, ini berarti sudah kita punya rumusnya rekan-rekan. Ini kita bisa bawa ke tengah biar dia agak rapi. Nah, kalau sudah begini, berarti Melisa peringkat 28 ini yang bulat di pojok kanan bawah diklik 2 kali, maka akan muncul peringkat semuanya rekan-rekan. Jadi ini praktis sekali cara kita untuk bekerja di Microsoft Excel dengan bantuan ChatGPT. Jadi kita bisa membuat rumus peringkat, kemudian kita bisa membuat bagaimana siswa mencari nilai dengan hanya mengetik nama dan lain sebagainya. Banyak sekali hal-hal yang bisa kita perbuat dengan bantuan ChatGPT rekan-rekan. Jadi kalau rekan-rekan punya masalah di Excel atau di lain-lain, silakan sampaikan di grup virtual yaitu ChatGPT. Oke, baik rekan-rekan, jadi saya kira sampai di sini tutorial kali ini. Kalau ini baik, kalau ini bermanfaat untuk rekan-rekan, silakan bagikan ke orang lain supaya orang lain juga mendapatkan manfaat seperti rekan-rekan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.